Radio. Nah, ini menarik lagi adik saya yang bontot. Adik saya ini lulusan Swiss. Nah, bapak saya tuh, istri bapak saya sama ibu saya jual kepala pun kami jual, asal anak mau sekolah. Karena deposito itu bukan uang, bukan harta. Bapak saya sudah bilang gitu sama ibu saya. Kalau kamu orang kaya dirampok, ditipu, dan dibunuh hari itu, kamu mati dikubur sebagai orang miskin hari itu. Tapi kalau kamu terdidik, kamu dibunuh orang pun tetap kamu dibunuh, dikubur sebagai orang hebat, orang terdidik. Itu prinsip. Jadi kalau harta kamu ditipu orang nggak bisa. Maka kamu harus jadi mesin deposito. Maka ketika bapak saya sakit, dia nggak mampu masuk VIP. Kita ngutang masuk VIP. Makanya saya bisa ngerti sekali sistem jaminan sosial nasional, sistem BPJS kesehatan. Orang kaya miskin itu, miskin silakan kamu mau jual barang masuk VIP. Boleh, bayar boleh, hutang boleh, hak kamu kok. Tapi jangan sampai orang dikira kaya lalu mati nggak bisa masuk rumah sakit gitu loh. Makanya saya nggak mau survei kamu punya mobil atau punya Mercedes atau gedung, saya nggak mau tahu. Siapa tahu lu ngutang. Yang penting kamu mau masuk puskesmas dan masuk kelas 3, saya tahu kamu miskin, butuh duit. Karena orang punya duit nggak mau kelas 3, 10 ranjang, 1 kamar mandi, siapa yang mau? Orang tungguin. Ya sederhana. Itu rumus yang saya bikin tahun 2006. Karena pengalaman dengan bapak saya. Nah waktu di ambulan pindah ke tempat lain, sebelum ambulan ngobrol sama ibu saya. Enak ya ibu, anak-anak apa kalau orang punya uang gitu loh, pindah rumah sakit VIP. Terus ibu saya bilang sama si sopir, bapak bikin saya gitu, saya enggak. Kami udah nggak ada uang sama sekali, nggak ada deposito, nggak ada tabungan. Kami cuma punya anak yang mesin deposito cetak duit. Kita bisa ngutang bank. Betul. Nah ini penting. Jadi waktu adik saya lulus, jadi kita di sekolah di Swiss habis 140.000 US dollar, 50.000 US dollar 1 tahun sekolah. Dari Belitung ke Swiss sekolah. Nah bapak saya lihat di kalender nih bagus nih, kayak Belitung nih, ada gunung, ada salju gitu. Ada kirim ke Swiss deh. Padahal adik saya belum pernah keluar negeri. Sederhana aja gitu. Orang bilang kamu keluar negeri kok. Adik saya jawabnya santai aja. Pemendingan saya, teman les saya di isian dia les Inggris 2 tahun intensif itu. Ada teman saya yang les orang Jawa lebih gila lagi dari saya, mau keluar negeri sekolah, naik pesawatnya nggak pernah. Selama ini naik kereta api nih udah. Berarti saya masih lumayan dong dari kecil naik pesawat bolak-balik Jakarta Belitung, Jakarta kita udah dari kecil udah bolak-balik Jakarta Belitung, ada rumah sini. Jadi bapak saya bilang gini, dia pulang nih, kerja di Sanila Hotel. Nggak sampai 800.000 gaji. Bapak saya bilang nggak salah, habis 150.000 US dollar kerja di hotel mesti beresin ranjang cuma untuk gaji 800.000 gitu kan. Terus malah itu bilang, iya pak, ngapain kerja? Kata adik saya yang bontot. Ngapain kerja gitu? Terus gitu doang gitu loh. Ibu saya bilang nggak bisa, kamu harus kerja. Kamu tahu kenapa harus kerja? Karena kamu nggak mungkin punya kantor di tengah kota kan? Saya mau tanya sama anda, kalau anda tidak kerja, bisa nggak kamu tiap hari ketemu orang di kantor ber-AC, di gedung di tengah kota? Nggak bisa tau? Nggak. Jadi 800.000 kamu tuh kamu untung loh. Dipinjemin kantor, ketemu orang gratis, kasih makan, kasih uang transport lagi. Kamu bisa ketemu relasi begitu banyak. Kamu bisa pikirin, kamu udah sekolah keluar negeri, pengetahuan kamu banyak, kenalan banyak, dagang tuh relasi gitu loh. Akhirnya dia kerja. Bukan 800.000. Bukan soal gajinya. Betul kan? Terus dibajak kerja di Mid Plaza, dibajak orang ketemu dia banyak-banyak. Sekarang dia jadi usaha untuk properti nih. Karena dia memang sekolah properti kan. Terus saya balik lagi ke Australia. Setelah bantu di Sentul segala macam ke Australia, ambil lagi master. Baik lagi, dia udah macam terbang. Bisnis hospitality, hotel, resort, properti, dia pernah kerja ketemu semua orang, karena dibajak-bajak kan. Nah dia jadi pengusaha. Nah ini ibu saya. Oke. Pak Ahok, menurut sebagian orang Pak Ahok ini orangnya galak. Kalau sama anak sama istri galak. Berani nggak galak sama istri? Sama aja sih. Kalau saya kesalah ya saya ngomong. Ngomongnya baik atau galak? Kalau kata istri saya kadang saya terlalu galak juga ngomong. Terlalu kenceng juga. Istri suka ngambek nggak kalau digalakin Pak? Ya ngambek paling diam sebentar. Nggak mau ngomong.
Ngebayainnya lagi gimana Pak? Nah, Diemin aja. Diam-diam lama-lama juga baik sendiri. tapi kita ngomong sekarang permasalahan Jakarta, Fik. Ya, Jakarta ini masalahnya banyak banget Pak. Belakangan ini kan banjir yang lagi jadi isu buat Jakarta. Menurut Pak Ahok, masalah mana di Jakarta yang harus diselesaikan lebih dulu? Yang utama. Yang utama? Yang utama, Ya, If it's a perfect world. hanya satu kan? Yes. Jamin APBD setiap sen itu dipakai dengan efektif dan efisien. Masuk dan keluar. Berarti sumber daya manusianya yang Ya, jujur. bukan hanya itu aja, kita harus jamin itu. Jadi setiap sen sumber daya manusia termasuk pemakaian, perencanaan semua di situ. Kalau ada tanya saya satu kalimat itu, Ya. iya. di situ kuncinya. Kenapa, Pak? Karena Jakarta ini beda dengan daerah lain. Semua persoalan kajiannya lengkap. Semua solusi kajiannya lengkap. Dia nggak usah ngajarin kami lagi soal banjir mesti gimana. Ini ibu kota bukan baru kemarin didirikan untuk kami jadi gubernur wakil gubernur loh. Iya. Ini ibu kota sudah ada dari tahun 45 loh. Betul. Dan dari zaman Belanda udah 300 tahun sejarah ini. Semua lengkap kajian. Kalau misalnya dana itu bisa tiap sen dibelanjakan dengan baik dan benar, apakah Bapak sekarang sudah didukung oleh SDM yang memadai? Nah, ini SDM menarik juga DKI. Jangan Anda underestimate DKI. DKI ini saya udah komisi DPR RI kan, sering keliling Indonesia. SDM DKI itu di atas rata-rata. Kenapa? Punya kesempatan sekolah banyak. Kalau di Belitung jadi PNS, lagi udah nggak ada kerjaan sore, ngapain? Pancing, berkebun. Kalau di sini punya sekolah, universitas ratusan, Ya. teknologi gitu hebat. Itu pertama. Terus kedua, manusia itu ada nurani. Kalau Anda bicara dengan orang, kalau Anda tulus bekerja, kasih model, orang itu ada nurani. Pegawai saya berani nggak masuk siang. Kalau sikap saya baik, saya masuknya lebih pagi. Dia pasti lebih pagi. Gak usah saya suruh. Saya pulang malam, saya suruh pulang aja. Mereka nggak ada yang mau pulang. Tapi saya ajak makan gitu loh, malam gitu loh. Orang tuh punya nurani. Mereka bisa lihat kok sikap kita. Coba tanya pegawai-pegawai saya. Apakah saya marah-marahin mereka tidak ada alasan? Kalau tidak ada alasan mereka berhenti dong. PNS punya pride, punya... Emang dia takut sama kamu gitu loh. Ya. Nggak bisa pecat dia juga kok. Artinya apa? Ini kan hubungan. Orang tuh punya nurani gitu. Kamu boleh agama, keyakinan berbeda, suku, ras berbeda. Tapi nurani ciptain Tuhan cuma sama. Karena satu Tuhan, satu roh. Kita tuh nggak kenal kita loh. Misalnya saya pernah ketemu seseorang umur 10 tahun, teman saya. Terus sampai sekarang nggak ketemu lagi. Kalau dia meninggal umur 50-60 misalnya atau 70, terus saya meninggal, kalau ketemu di akhirat, saya kenalin dia nggak kira-kira? Kan saya nggak punya lihat mukanya umur 60-70. Tetap kenal semua dong masih. Karena kita di roh. Kita boleh berubah, bangunan tubuh ini boleh terus lemah, terus sakit, tapi roh kita ini sama loh. Roh yang waktu saya lahir dikasih Tuhan sampai saya mati sama. Nah itu penting. Makanya di situ letak ketuhanan yang Maha Esanya kita gitu. Banyak orang bilang Pancasila, bilang Tuhan, dia nggak ngerti dasar teologi ini. Ini dasar. Ya semua orang ada roh, ada nurani. Kita bisa ketemu ngomong. Kalau Anda bisa tahu saya ngomong tulus atau enggak, bisa ketahuan kok ketemu orang ngomong, mereka ketemu ngomong di depan masa, orang bisa tahu kok, depan TV apalagi. Orang bisa tahu kok Anda tulus apa enggak kok. Anda ini bohong atau enggak. Makanya saya katakan yang paling penting jadi orang. Saya bukan sombong, saya bilang depan sejuta orang ngomong saya juga berani, berdebat juga saya berani. Kenapa? Yang penting pikiran, mulut dan hati saya sama. Karena masih takut, paling saya ketemu bodoh aja. Ini saya bilang whisky, bego aja gitu. Karena memang dasar saya bodoh, tapi kamu bisa lihat saya ini tulus gitu loh. Berarti saya bego aja saya bilang ini whisky gitu loh. Ya kan itu boleh saja kan, tapi artinya tuh Anda memang yang penting nurani, mulut dan pikirannya sama. Paling ketahuan, oh dia nggak bodoh dia nggak ngerti gitu. Oke. Jadi SDM Bapak bagus ya? Jakarta bagus banget. Jakarta bagus. Oke. Main masih banyak main, makanya saya mulai batasi dengan tidak boleh tarik cash. Misalnya nanti sampah, yang nyapu jalan, itu semua mesti orang di transfer. Sekarang bisa bohong kan? 3.500 orang. Apa betul 3.500 orang itu kerja? Apa tidak ada nama fiktif?
Apa tidak ada yang dikasih 2 juta terus kickback kasih saya 1 juta kan, tapi pinjam nama. Iya. Nah makanya saya mau batasin, selain transfer mesti batasin ini wilayah siapa yang kerja, ini siapa yang kerja. Dan saya juga membidangin undang-undang aparatur sipil negara, tinggal tanda tangan presiden. Kita minta pensiun S2 bisa 60 tahun, diperpanjang 2 tahun 62, tapi kami boleh pecat dia kalau kinerja nggak bagus. Dan bahkan sekarang nggak bisa ekstrim, atas izin presiden saya bisa bikin seleksi promosi terbuka kepala dinas diisi oleh orang luar swasta, asas izin presiden. 2018 semua bisa. Nah ini kita perjuangkan dulu. Sempat mandek. Untuk presiden akhirnya disampaikan dari Profesor Sofyan, Yaakob, Pak Miftah, termasuk Wamen, Presiden SBY, Anda harus lingkarkan satu legacy kepemimpinan Anda, reformasi birokrasi. Itu yang merancangnya siapa? Taufik Effendi. Teman-teman ini datang ke Pak Taufik Effendi, dia bikin. Lalu beliau tugasin saya untuk jadi tim SIN-nya di Komisi 2. Nah, kemarin saya diajak ke Wamen, PAN, nah saya senang. Ini ada pikiran-pikiran kami yang akhirnya bisa serap, walaupun tidak drastis langsung. Nanti ke depan, golongan tidak menentukan struktur pangkat. Emang kita tentara, mau jadi Pangdam masih bintang 2. Kalau di birokrasi nggak perlu. Yang penting kamu jujur, mau kerja keras, kamu boleh jadi kepala. Dengan perjanjian kinerja nggak sampai, kasih denda aja, pecat, macam-macam. Baru takut. Kalau sekarang PNS nggak takut. Saya eselon 2, kalau saya kinerja nggak baik, kan mesti pindahin saya ke eselon 2 juga. Kalau nggak saya PTWN Anda. Kasih undang-undang kita sebutin. Bisa dipecat, bisa turun eselon kalau tidak sesuai kinerja. Jelas undang-undang dicantumkan pasalnya. Kalau dulu nggak ada, dia bisa pasal karet, tuntut-menuntut. Kalau saya nggak bisa, jelas. Anda boleh lebih panjang pensiunnya, tapi bisa dipecat. Kalau lebih panjang nggak bisa pecat, mati dong kita. Ya kan? Itu masalah. Pak, sekarang kita udah masuk 2014. Kira-kira di akhir tahun ini, masalah apa yang bisa kita coret dari daftar masalah Kota Jakarta? Pengadaan barang ya nggak beres. Oke. Jadi kita bisa beli barang dengan cepat. Kalau dibilang coret banjir, nggak bisa. Itu butuh sampai 2015 pun targetnya seluruh jalan inspeksi. Coret macet? Coret macet nggak bisa. Macet akan lebih parah sampai MRT semua terbentuk. Maka itu saya katakan, secara politik semua akan tarik ulur. Kita akan membangun kereta api, kita tambah, minta dia tiap menit lewat. Kalau tiap menit lewat, Anda setuju? Kira-kira pintunya berani lewat nggak orang? Iya. Berarti Anda harus bangun jalan layang dan underpass. Bangun itu, arti itu macetnya luar biasa. Itu butuh 3 tahun, 4 tahun. Anda sekaligus kerjain cepat, tambah macet. Anda perlonggar, macet juga, tapi lebih longgar macetnya. Kalau kita orang politik gimana caranya? Yang penting nyelamatin 2017 orang pilih kami dong. Kan kira-kira gitu kan? Iya. Kalau gitu jangan bikin macet dong, tarik ulur aja. Makanya nggak ada yang mau stop pola transportasi makro. Kami putuskan tidak. Orang nyawa aja tertaruh, kok apa cuma jabatan? Kita putuskan kerjain. Ya orang Jakarta tambah maki kami sampai 2016, 2017, terus nggak mau pilih kami. Ya udah, rezeki yang terpilih aja, lu pilih aja yang lain. Tapi minimal transportasi makro kan selesai. Itu yang Bung Karno bilang, ketika orang salah paham bilang dia boneka Jepang. Biar sejarah yang akan membersihkan nama kita. Dia bilang sama Bung Hatta, filmnya jelas banget dia ngomong. Nah saya juga sama, kamu boleh salah paham sama saya, boleh caci maki saya mati pun satu hari kamu akan tahu bahwa saya benar lakukan ini untuk kalian. Jelas. Kenapa kita takut gitu loh? Sekarang kalau nggak mau tegakkan hukum, nggak mau beresin semua saluran, orang dudukin tanah negara seenaknya, ini anak beranak pinak tambah banyak loh, Jakarta tambah mahal. Monas semua balik kota dudukin orang. Kalau tiap kali dudukin mesti diganti duit. Dari mana ada uang kerohiman? Saya nggak penjarain kamu, sudah untung kamu, saya bilang. Masih pakai kerohiman. Terus saya masih pindahin kamu ke rumah susun loh. Ini kenapa kita nggak berani sikat? Karena rumah susun kita nggak siap, nggak cepet. Jadi itu kalau dibilang saya yang melanggar HAM, maka saya bilang hamburger kali saya bilang. Apa yang dilanggar? Kita siapin sampai full list. Kasih kulkas, TV segala macam loh. Nggak mau, kenapa? Yang teriak ini adalah penyewa masalahnya. Dia punya 10-20 yang bisa gerakin massa, pakai LSM tanda kutip, wartawan tanda kutip.
Waduk Pluit itu tuh nggak waktu itu bongkar. Rumah saudara saja saya kira masih banyak yang tidak pakai kerangka atap baja ringan. Betul kan? Iya. Rumah saya yang lama di Muara Karang tuh Masih kayu. masih kayu. Cuma ininya aja, yang plafonnya aja yang pakai karena udah ambruk. Atas masih kayu. Waduk Pluit itu tuh konstruksi baja ringan. Keren. Lihat foto semua kan? Iya. Jadi itu orang miskin yang dibela-bela melanggar HAM. Lalu lihat ibu-ibu anak-anak nangis. Lu tahu nggak mereka udah dibuktiin wartawan itu dibayar supaya tinggal di situ. Iya. Kamu udah tahu mau dibongkar terus nangis, terus bilang kami melanggar HAM, tega. Lihat ibu-ibu anak-anak nangis. Kenapa kamu nggak bilang yang bayarin mereka itu yang melanggar HAM? Iya. Itu menggunakan human shield itu dalam perang Iran-Irak dulu gitu loh. Iya. Itu yang melanggar hak asasi manusia, gunakan anak-anak sebagai tameng gitu loh. Tapi itu tadi nggak jelas ini. Makanya menegakkan kebenaran, makanya saya bilang taat konstitusi, bukan konstituen. Marah-marah kayak Randy Tevez datang, panggil di Pasar Jaya. Nangis-nangis minta turun harga segala macam. Saya bilang kalian lebih kaya dari saya, nggak usah pura-pura. Udah tanda tangan manfaatin Jokowi Ahok dong. Iya. Jokowi Ahok kan terkenal baik nih, membela kaum tertindas gitu kan, yang dijolimin gitu kan. Ini pengusaha-pengusaha gelodok pun datang, dijolimin nih, harganya mahal, 50 juta per meter. Sebelah swasta bangun 500 juta per meter. Mau minta turun harga. Lu orang udah untung berapa duit? Kuasai 10-20 toko, sita aja sih. Saya selalu disita. Lalu bilang nyesel gitu loh, memilih Anda. Gak apa-apa. Saya langsung bilang, nggak usah nyesel. Kamu sumpah aja 7 turunan nggak mau pilih saya lagi. Emang aku kurang kerjaan apa sih? Kok pasang nyawa loh, bisa hilang nyawa saya Jakarta. Lu lebih kaya dari saya, mau buka deposito masing-masing. Saya nggak punya deposito malah, lu bisa banyak. Begitu kita bilang cabut, siapa yang mau beli aja. Bisa bawa cash 4 miliar beli. Gila kan? 50 juta, lu nggak boleh beli dari satu, beli satu ketangkep. Makanya Jakarta rusaknya itu. Orang kaya semuanya dibangun oleh pemerintah, toko, rusun, dikuasai orang itu banyak. Makanya saya sita aja. Saya tanya sama kepala dinas perumahan, bangun berapa lama? Oh, bisa setahun setengah Pak. Ada caranya, 1 hari jadi. Bukan Aladin. Bukan Aladin, gimana caranya? Lu sisir aja tuh semua rumah susun. Yang nama semua nggak jelas, yang baru-baru aja, yang lama nggak usah deh, udah dosa 20 tahun, 30 tahun biarin aja. Yang baru-baru, Muara Baru semua, Pulau Gebang, Pinus semua, lu sita, dapat langsung 200 unit. Sita aja, siapa punya 2, nggak ditinggalin, usir. Nah itu namanya dapatin rusun, bangunnya sehari dapat. Itu Aladin. Kejem dia, wah ribet, aja datang. Ini pendeta loh Pak, dia bikin dua ruko digabung jadi 1. Ini pendeta mau diusir nggak? Tetap usir. Iya. Tetap usir. Mana bisa rusun kamu gabung 2? Pak Ahok, jadi pemimpin di DKI Jakarta itu bukan main-main. Apa yang Pak Ahok syukuri sebagai seorang pemimpin? Ya saya syukuri secara ajaib gitu ya, bahwa saya bisa jadi showcase etalase. Ketika stigma orang, kenapa sih nggak mau pulang ke Babel jadi gubernur lagi? Padahal bisa jadi saya pulang 2012. Karena situ nggak ada yang lihat apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena saat ini yang paling bahaya bagi negara kita bukan nggak ada pertahanan, bukan nggak ada makanan, bukan nggak ada wilayah, bukan nggak ada rakyat, tapi nggak ada kepercayaan. Ini teori Lao Tse, sebuah negara sekutu. Ketika rakyat punya stigma, tidak ada pejabat yang jujur, yang mau bekerja buat dia. Inilah bahayanya negara kita. Tidak ada kepercayaan dari rakyat. Nah, saya senang ketika saya di Jakarta, saya bisa jadi showcase bahwa stigma Anda mengatakan tidak ada pejabat yang jujur, tidak ada yang pejabat mau kerja keras, bahkan mau mati buat kalian, ada sekarang. Itu yang saya suka. Nah ini Jakarta. Dan ini ada stigma yang kita hapus. Semua bisa lihat. Ya. Itu yang saya lakukan, makanya saya suka. Oke. Terima kasih Pak Ahok, sehat selalu, salam buat keluarga. Jangan suka marah-marah Pak, ntar darah tinggi Pak. Mungkin setahun nggak darah tinggi, darah tinggi. Jadi marah itu boleh, asal tahu kapan turuninnya. Iya betul. Yang marah terus itu yang darah tinggi, pecah stroke dia. Jadi kalau marah turun sehat kemana? Oh iya benar. Jadi jantung kamu baik. Iya, betul. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok, selamat pagi. Ide